Bab Assalamualaikum 569. warahmatullahi Siapa yang tak wabarakatuh. terkalahkan? Hari ini Batas kita masa lalu. jalan-jalan ke kebun. Hari ini, semua orang kuat dari sekte masa lalu berkumpul di langit berbintang, dan pemimpinnya tidak lain adalah Han Ling. Di sampingnya ada sekelompok pria kuat dari sekte masa lalu. Semua orang sudah siap, jelas sekali. Mereka telah mengetahui bahwa Guangxuan Universe akan datang untuk menyerang mereka. Pemimpinnya, Han Ling, memegang pedang di tangannya. Matanya sedikit menyipit dan auranya tertahan. Di sebelahnya ada wanita bersarung. Wanita itu sedang memegang pedang di tangannya. Matanya sedikit tertutup, dan dia tenang dan fokus. Di belakang mereka berdua ada orang-orang kuat seperti pemimpin suku Kuai. Kali ini, sekte masa lalu juga keluar dengan seluruh elitnya. Karena mereka tahu bahwa waktu untuk pertempuran yang menentukan telah tiba. Ledakan, pada saat ini, jauh di dalam langit berbintang di atas kepala sekte masa lalu, aura menakutkan tiba-tiba menyapu. Semua orang melihat ke atas dan melihat ratusan pilar api raksasa melintasi ruang dan waktu di langit berbintang, jatuh dengan ganas menuju sekte masa lalu. Setiap pilar api raksasa mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Selain itu, ada bola api yang tak terhitung jumlahnya. Bola api ini padat dan menghantam dengan keras dari langit berbintang seperti hujan meteor. Saat ini, seluruh galaksi sedang mendidih. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat dari sekte masa lalu dalam adegan itu tiba-tiba menjadi serius. Pemimpinnya, Han Ling, perlahan membuka matanya. Arai. Tidak jauh dari situ, penguasa pavilion pedang tiba-tiba meraung, mulailah formasi. Saat suara itu jatuh, jutaan pedang tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju langit berbintang. Gemuruh, tiba-tiba, awan jamur terus muncul di atas kepala semua orang. Dan dengan munculnya awan jamur ini, kekuatan mengerikan dan gelombang panas yang menghancurkan dunia terus menyebar. Dan sekelompok orang kuat dari sekte masa lalu juga mundur satu demi satu, untuk sementara menghindari ujung tajam kekuatan mereka. Tapi setelah gelombang api, ada bola api besar yang tak terhitung jumlahnya bergulir masuk. Merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam bola api itu, Han Ling, sang pemimpin, menyipitkan matanya dan berkata, "Arai." Saat suaranya jatuh, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan langsung menuju ke arah bola api. Gemuruh, segera, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di langit berbintang, dan kemudian pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu dari langit. Dalam sekejap, seluruh sekte masa lalu berada dalam kekacauan, banyak orang kuat yang tersingkir, dan beberapa orang lemah jatuh di tempat. Han Ling tiba-tiba berkata, "Jiang, saat suara itu jatuh, sekelompok ahli pavilion pedang tidak jauh di belakangnya tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan gelombang panas itu segera terkoyak oleh cahaya pedang ini. Pada saat ini, seberkas cahaya besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Saat kecepatan cahaya turun, susunan teleportasi besar muncul di depan semua orang. Kemudian, banyak orang kuat perlahan keluar dari susunan teleportasi. Pemimpinnya tidak lain adalah Qin Guan. Han Ling menatap Qin Guan. "Saya tidak mengatakan apa-apa." Qin Guan berkata dengan tenang, "Jangan tinggalkan siapapun. Jangan tinggalkan siapapun." Begitu suara itu turun, orang-orang kuat di belakang Qin Guan bergegas keluar bersama. Bukan omong kosong, mulailah saja. Pada titik ini, kata-kata tidak ada artinya. Mata Ye Guan tertuju pada Han Ling. Dia maju selangkah dan mendatangi Han Ling dalam sekejap. Han Ling menatap Ye Guan, mengangkat ibu jarinya,
dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Hampir di saat yang sama, pedang Ye Guan juga terhunus. "Bersikaplah tangguh, Bang," cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan kedua pria itu mundur pada saat bersamaan. Tapi Han Ling berhenti dengan cepat, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi ilusi. Kemudian, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Guan, dan ribuan cahaya pedang menembus Ye Guan seperti air terjun. Di tengah cahaya pedang, mata Ye Guan tenang, tangan kanannya memegang gagang pedang, dan dia menghunus pedangnya berulang kali. Zantian menghunus pedangnya, garis cahaya pedang terus muncul dari depan Ye Guan. Ledakan di sekitar Ye Guan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu Han Ling. Setelah Han Ling berhenti, dia melirik ke lengan kanannya. Saat ini, lengan kanannya terbelah dan darah mengucur. Han Ling mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Kekuatan pria ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Guan memandang Han Ling dan berkata, "Ayo lagi." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah pedang langsung menghantam di depan Han Ling. Han Ling mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Bang, cahaya pedang hancur begitu muncul, dan Han Ling mundur dengan keras lagi. Saat dia berhenti, alisnya tiba-tiba berkerut. Sebelumnya, dia pernah bertarung melawan Ye Guan, dan keduanya bisa dikatakan sejajar, dan dia bahkan lebih unggul. Tapi saat ini, Ye Guan benar-benar menekannya. Ye Guan tidak menjawab kata-kata Han Ling, tapi perlahan menutup matanya. Saya harus mengatakan bahwa selama masa pelatihan dengan Bibi Baikun, peningkatannya sangat besar. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan kekuatan 3 garis keturunan, dia masih bisa menekan Han Ling. Ye Guan membuka matanya dan melihat sekeliling. Saat ini, pihak mereka sudah berada di atas angin. Ye Guan memandang siang Han Ling dan berkata, "Ayo lagi." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba menyerang di depan Han Ling. Mata Han Ling tiba-tiba menyusut. Menghadapi pedang Ye Guan, dia tidak berani menunjukkan rasa jijik lagi. Dia mengangkat jari-jarinya di antara alisnya dan kemudian melakukan pukulan tajam. Tertawa, sebuah pedang tiba-tiba terbang dari sela alisnya. Bang, cahaya pedang Ye Guan terpotong oleh pedangnya. Saat berikutnya, tatapan ganas muncul di matanya, dan dia memegang pedang di kedua tangannya dan menekan ke depan dengan kuat. Ledakan, cahaya pedang itu pecah. Tapi saat berikutnya, ribuan cahaya pedang muncul di depannya. 7 superposisi ruang waktu berturut-turut. Saat dia melihat pedang Ye Guan, mata Han Ling tiba-tiba menyusut. Bang, dalam sekejap, waktu dan ruang di depan Ye Guan hancur, dan Han Ling mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Han Ling berhenti, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, setidaknya ada selusin lampu pedang di tubuhnya. Satu pedang terluka parah. Han Ling menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat sekeliling. Pada saat ini, sekte masa lalu telah sepenuhnya ditekan. Bahkan ahli pavilion pedang terkuat di sekte masa lalu sedang ditekan dan dipukuli pada saat ini. Jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Melihat pemandangan ini, Han Ling mengerutkan kening dalam-dalam, dan pada saat yang sama dia diam-diam merasa itu sangat disayangkan. Saat Ye Guan sendirian sebelumnya, sebenarnya itu adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Guan, yang sangat disayangkan. Sekarang, setelah orang-orang Ye Guan berkumpul, kekuatan mereka telah melampaui sekte masa lalu. Tentu saja,
Alasan utamanya adalah karena banyak kemunduran yang beralih ke Guangxuan Universe. Tidak mungkin, Guangxuan Universe telah memberi terlalu banyak. Mereka tidak bisa menolak. Kekuatan time retrogrades ini tidak boleh diremehkan, terutama mereka yang telah mencapai level kaisar. Mereka telah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas selama berabad-abad, namun saat ini, Ye Guan dan yang lainnya sebenarnya memiliki lusinan kaisar di pihak mereka. Kuat. Han Ling menoleh dan menatap jauh ke langit berbintang, mengerutkan kening. Qin Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu menunggu kuil?" Han Ling memandang Qin Guan, dan Qin Guan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Orang-orang yang dikirim oleh para dewa untuk mendukungmu tidak bisa sampai di sini." Han Ling menatap Qin Guan. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempat itu seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia tidak berada di depan Ye Guan, tetapi di depan Qin Guan. "Bunuh Qin Guan dulu." Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia langsung menghilang. Han Ling menatap Qin Guan yang berada sangat dekat, dan menusuk tanpa ampun dengan pedang di tangannya. Mata Qin Guan tenang saat dia melihat Han Ling menikamnya dengan pedang. Ketika pedang itu masih setengah kaki darinya, perisai Tai Chi tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Bang! Pedang Han Ling tiba-tiba terasa seperti tertancap di rawa, tidak mampu bergerak lebih jauh 1 inci pun. Melihat pemandangan ini, mata Han Ling tiba-tiba menyusut. "Kamu." Saat ini, pedang Ye Guan datang, dan Han Ling harus meletakkan pedangnya dan berbalik untuk menyerang. Bang! Begitu kedua pedang itu bersentuhan, Han Ling terlempar oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Ye Guan. Setelah Han Ling berhenti, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Guan di kejauhan. Qin Guan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu pikirkan? Jangan membicarakanmu. Bahkan jika tuanmu datang, dia tidak bisa membunuhku." Sedikit keganasan muncul di sudut mulut Han Ling, sombong. Qin Guan berkata dengan tenang, "Kamu bisa meminta tuanmu untuk mencobanya." Han Ling menatap Qin Guan. Qin Guan mengabaikan Han Ling, tapi menatap Ye Guan yang bergegas di depannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Dia tidak bisa menyakitiku." Ye Dian mengangguk, merasa lega. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Han Ling. Matanya bersinar dengan niat membunuh, dan tanpa omong kosong apapun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, Han Ling tiba-tiba menghilang. Bang! Cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, dan segera setelah itu, Han Ling mundur dengan keras. Pada saat ini, Ye Guan tidak memberinya kesempatan dan bergegas ke arahnya. Dia mengayunkan pedang suci Xuan Yuan di tangannya dengan cepat, dan cahaya pedang melesat ke arah Han Ling seperti embusan angin dan hujan. Ledakan, tak lama kemudian, suara ledakan terus bergema dari lapangan. Han Ling langsung ditekan dan dipukul oleh Ye Guan, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Di lapangan, situasinya semakin menguntungkan Guangxuan Universe. Pada saat ini, Qin Guan bergerak dengan tangan gioknya, dan Xiao Bai muncul di depannya. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Panggil gelombang hukum surgawi." Xiao Bai berkedip dan segera menggunakan teknik pemanggilan. Segera, dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang dari berbagai dunia ruang dan waktu, dan aura menakutkan langsung memenuhi seluruh dunia masa lalu. Jalan surga muncul. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat dari sekte masa lalu di tempat kejadian tiba-tiba berubah drastis. Mereka sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi sekarang dengan bantuan kekuatan surgawi ini, bagaimana mereka bisa melawan? Untuk sementara waktu,
Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte masa lalu berada dalam keputusasaan, dan para praktisi waktu yang bergabung dengan mereka bahkan lebih bertekad untuk menyerah, terutama dua klan kuno waktu besar. Bang, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menebas Han Ling di kejauhan dengan pedangnya. Tepat ketika dia hendak memberikan pukulan fatal pada Han Ling, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Wanita itu mengenakan jubah putih dan mengenakan topeng di wajahnya. Pemimpin sekte Jing, pada saat ini, di belakang Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita perlahan keluar. Bab 570, Bunuh Sesukamu. Pengunjungnya tak lain adalah King Qiu, mengenakan rok teratai, berdiri tegak dan anggun, seperti anggrek di lembah kosong, tenang dan anggun. Setelah King Qiu muncul, dia melirik Master Sekte Jing, lalu menatap Ye Guan dan tersenyum. Melihat King Qiu muncul, senyuman muncul di wajah Ye Guan, bibi King Qiu. King Qiu mengangguk, dia menatap Ye Guan, dan kemudian berkata, kemajuannya sangat cepat. Ye Guan menyeringai, sejujurnya, dia sedikit terkejut. Di antara beberapa bibi, dia paling sedikit berhubungan dengan bibi King Qiu, jadi dia tidak menyangka King Qiu akan datang. Bibi King Qiu ini, seperti bibi Tianming dalam gaun putih, memberinya perasaan lembut dan lembut, dengan temperamen yang baik. King Qiu tersenyum dan menoleh untuk melihat Sekte Master Jing. Dia tersenyum dan berkata, Sekte Master Jing, para junior sedang bermain-main. Apakah kamu yakin ingin berpartisipasi? Pemimpin Sekte Jing melirik King Qiu, lalu membuka telapak tangannya. Kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti orang-orang kuat dari Sekte masa lalu di kejauhan. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Astaga, apakah ini berarti kita tidak boleh membicarakan etika bela diri? Melihat Guru Jing memilih untuk tidak berbicara tentang etika bela diri, King Qiu sedikit menyipitkan matanya. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Tertawa, sinar pedang menghantam langsung ke pemimpin Sekte Jing. Mata Sekte Master Jing tenang, tentu, ledakan. Pedang itu membeku di tempatnya. Tetapi saat berikutnya, King Qiu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang gagang pedang, meletakkan tangan kirinya di badan pedang, lalu menyapu ke bawah. Bang, di sekitar pedang, ada kekuatan misterius yang hancur. King Qiu mengayunkan pedangnya dengan lembut, ledakan. Waktu dan ruang di mana mereka berdua berada langsung terputus, dan mereka muncul dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui. Ambil pedang sebagai domainmu, King Qiu menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, bunuh sesukamu. Bunuh sesukamu. Mendengar kata-kata King Qiu, Ye Guan mengangguk sedikit, lalu dia dan sekelompok orang kuat klan yang menuju sekte masa lalu untuk membunuh. Di domain pedang King Qiu memandang pemimpin sekte masa lalu, kamu harus mematuhi aturan. Pemimpin sekte masa lalu memandang King Qiu, bagaimana jika saya tidak melakukannya? King Qiu sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku akan menghajarmu sampai mati. Master Sekte Jing menatap King Qiu dan berkata, cobalah. King Qiu mengangguk, kalau begitu cobalah. Begitu suara itu turun, King Qiu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dalam sekejap, aura teror yang mengerikan meletus di area pedang. Cahaya pedang itu seperti laut, dan tidak ada yang bisa melihat pemandangan di area itu sama sekali. Dan Ye Guan memimpin semua orang dari klan yang untuk membunuh orang-orang kuat dari sekte masa lalu. Ketika mereka melihat pemimpin sekte mereka ditahan oleh permintaan, orang-orang kuat dari sekte masa lalu yang hadir akhirnya menjadi ketakutan pada saat ini. Awalnya,
Master Sekte Jing adalah pendukung terbesar mereka. Karena di mata mereka, Master Sekte mereka tidak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, kekuatan seseorang tidak lebih lemah dari pemimpin sekte mereka. Ini keterlaluan. Orang-orang kuat dari klan yang tidak memberi mereka banyak waktu untuk terkejut. Di bawah kepemimpinan An Nanjing, orang-orang kuat dari klan yang telah membentuk kampanye pengepungan dan penindasan terhadap sekte masa lalu. Yang di depan adalah Arya. Arya mampu melawan dan memimpin. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di sekte yang berani menghadapinya. Karena Arya tidak pernah bertahan, dia menyerang dengan ganas, pukulan demi pukulan, dan setiap pukulan yang dia pukul memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dalam waktu singkat, Arya mengubah dan membunuh lusinan orang kuat dari sekte masa lalu. Selain itu, Dao surgawi yang dipanggil oleh Xiao Bai juga sangat kuat. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan berbagai peralatan sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan berkah dari berbagai kostum ilahi, tidak hanya kekuatan kelompok Dao surgawi telah meningkat pesat, tetapi juga kekuatan orang-orang kuat dari klan yang telah meningkat pesat. Dalam hal ini, Past Zong, yang sudah dirugikan, menjadi lebih buruk lagi. Yang terburuk adalah suku Wei. Orang kuat dari suku Wei paling banyak mati karena kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik sekte masa lalu. Bang, pada saat ini, Han Ling di kejauhan tiba-tiba ditebas ribuan kaki oleh cahaya pedang, dan begitu dia berhenti, tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya. Han Ling mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan hendak berbicara. Tiba-tiba, Ye Guan menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap mata, sebuah pedang melintas di antara alisnya. Tertawa, Han Ling terjepit di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Setelah membunuh Han Ling dengan satu pedang, Ye Guan gemetar dan membunuh wanita bersarung di sampingnya. Lawan wanita bersarung tetaplah Ye An. Melihat Ye Guan datang, wajah wanita bersarung yang sedang bertarung dengan Ye An tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan cepat, membuat hujan pedang seperti air terjun. Ye Guanjian datang untuk membunuh. Ledakan, dalam sekejap, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan wanita dalam sarung itu terlempar. Begitu dia berhenti, sinar pedang tiba-tiba menyerang. Wanita bersarung itu tiba-tiba mengecilkan matanya dan memblokir pedangnya. Bang, wanita bersarung itu mundur ribuan kaki jauhnya. Tepat saat Ye Guan dan Ye An hendak beraksi lagi, tiba-tiba wanita bersarung itu dibawa pergi oleh kekuatan misterius dan menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Apa-apaan? Ye Guan mendongak dan melihat ke area di mana King Qiu berada di kejauhan. Di wilayah pedang King Qiu, cahaya pedang itu seperti laut. Tapi selain itu, dia tidak bisa melihat apapun. Ye Guan sedikit khawatir. Ye An tiba-tiba berkata, bunuh sisanya dulu. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi berlumuran darah dan terbunuh di kejauhan. Melihat ini, Ye Guan juga menarik kembali pikirannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh ke kejauhan. Setelah kedua bersaudara itu bergabung, dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan, dan kepala terus beterbangan kemanapun mereka pergi. Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa kekuatan kakak perempuannya Ye An agak menakutkan dan dia tidak lebih lemah darinya sama sekali. Bakat wanita tua ini tidak lebih buruk dari bakatku. Tanpa banyak berpikir, dia mulai berkonsentrasi membunuh musuh. Segera, semakin sedikit orang kuat dari sekte masa lalu dan klan Wei di lapangan. Kadang-kadang para kemunduran bahkan memilih melarikan diri karena mereka tidak lagi melihat adanya harapan.
Mereka bukan dari sekte masa lalu, juga bukan dari klan Kuai. Jadi mereka dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dan ketika para kemunduran berhasil melarikan diri, situasi tiba-tiba menjadi sepihak. Pada saat ini, pemimpin suku Wei tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Qin Guan di kejauhan. Tuan Pavilion Qin, saya, suku Wei, bersedia menyerah. Sejauh ini klan Kuai telah kehilangan sebagian besar anggotanya. Jika pertempuran terus berlanjut, klan Kuai akan musnah. Namun bala bantuan dari Pantheon tidak pernah sampai, jadi dia dengan tegas memilih untuk menyerah. Qin Guan melirik pemimpin klan Wei dan berkata, sudah terlambat. Terlambat, tentu saja sudah terlambat untuk menyerah pada saat ini. Mendengar perkataan Qin Guan, wajah pemimpin suku Kuai tiba-tiba berubah menjadi garang. Kalau begitu kita berdua akan mati bersama. Saat dia berbicara, dia membuat tipuan dengan tangannya, pengorbanan darah. Ledakan, saat suara itu jatuh, beberapa orang kuat dari klan aneh di sekitarnya tiba-tiba meledak. Kemudian, darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti air pasang. Pengorbanan darah, inilah teknik rahasia paling kejam dari suku Kuei, yaitu mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat dengan mengorbankan anggota suku. Qin memandang pemimpin klan Wei dengan mata tenang. Setelah pemimpin klan Kuai memperoleh kekuatan yang lebih kuat, dia tidak terus mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berbalik dan mengobrak-abrik ruang sebelum melarikan diri. Lolos, melihat pemandangan ini, beberapa orang kuat dari sekte masa lalu tercengang. Apa-apaan, Anda mengorbankan semua anggota klan Anda hanya untuk melarikan diri? Qin Guan melirik pemimpin klan Kuai yang melarikan diri dari kejauhan, lalu berkata, Senior An, jangan kejar dia. Mendengar kata-kata Qin Guan, An Nanjing, yang hendak mengejarnya, berhenti. Dia berbalik dan melihat sekelompok orang kuat dari sekte masa lalu di kejauhan. Sekte masa lalu tertinggal di lapangan. Namun, orang-orang kuat ini melawan dengan putus asa. Seorang Nanjing mundur ke Qin Guan dan berkata dengan tenang, sudah berakhir. Qin Guan menggelengkan kepalanya, ini baru permulaan. Seorang Nanjing memandang Qin Guan, yang tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Seorang Nanjing berkata, kamu adalah ibu yang sangat baik. Apa yang dikatakan Qin Guan hanyalah permulaan. Dia secara alami memahami bahwa apa yang dibicarakan Qin Guan bukanlah masa kini, melainkan masa depan. Sederhananya, Qin Guan telah berjalan di depan Ye Guan dan kemudian mengaturnya untuknya. Seorang Nanjing berkata, akan lebih baik jika dia pergi sendiri. Qin Guan mengangguk, tentu saja, tapi premisnya adalah pihak lain tidak melanggar aturan. Sama seperti saat ini, jika Zong tidak menyerang Ye Guan di masa lalu, dia tidak akan muncul. Ketahanan, dia berharap Ye Guan akan menempuh jalannya sendiri. Tetapi jika musuh terlalu tidak berterima kasih, dia tidak akan duduk diam. Sama seperti saat ini, di masa lalu, Zong Kuanzong mengincar Ye Guan dan mengeluarkan perintah buronan, menyerukan kepada mereka yang telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun untuk mengincar Ye Guan. Jika dia tidak muncul, dengan kekuatan Ye Guan saat ini, tidak ada jalan keluar lain kecuali kematian. Begitulah dunia ini, seringkali, Anda tidak bisa bernalar dan mengikuti aturan, karena orang lain tidak mau bernalar dengan Anda dan mengikuti aturan. Ada orang di mana-mana dengan peraturan dan prinsip yang buruk. Seorang Nanjing mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Memang benar, dia tidak ingin Ye Guan mengalami apa yang dialami oleh ahli pedang di dunia. Pada generasi sebelumnya, hubungan antara master pedang manusia dan klan yang masih relatif lemah karena dia dilepaskan sepenuhnya.
Seringkali seperti ini, aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk segalanya. Jadi ketika aku sudah dewasa, apakah aku masih membutuhkanmu? Pada awalnya, klan yang tidak memperhatikan hal ini, harus dikatakan bahwa Master Pedang King San generasi pertama tidak memperhatikannya. Namun kemudian, seluruh klan yang menemukan bahwa menjadi orang yang benar-benar bebas hanya akan menghasilkan ketidaktahuan. Qin Guan jelas menyadari masalah ini, jadi dia tidak pernah benar-benar melepaskan Ye Guan. Anda sendiri yang menempuh jalan itu, namun, dia tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan dunia ini menimpa Ye Guan. Di kejauhan, setelah Ye Guan membunuh orang kuat dari sekte masa lalu dengan satu pedang, dia hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan, di mana domain pedang King Qiu adalah arahnya. Pada saat ini, di medan pedang ini, aura menakutkan terus mengalir, dan aura kuat menggerakkan semua orang yang hadir. Ye Guan tampak serius. Apakah ini akan menentukan pemenangnya? Ledakan, pada saat ini, alam pedang tiba-tiba hancur. Bersambung.